Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menimba ilmu agama, terutama dalam ilmu nahwu shorof. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan diberikan selalu semangat untuk terus belajar, dan semoga kami juga mendoakan Ustadz semoga tidak bosan-bosannya untuk membimbing kami dalam ilmu bahasa Arab ini. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan kebarokahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz untuk memulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berkumpul kembali, dan tentunya ini atas qudrah dan iradah Allah. Semoga ini bagian daripada ikhtiar untuk kita senantiasa belajar ilmu dasar yang akan menjadikan kita lebih mudah lagi belajar ilmu syar'i, yaitu ilmu shorof dan ilmu nahwu. Kita sudah mulai fokuskan mulai dari sekarang. Insya Allah kita akan membahas kajian shorof sesi pertama, kemudian kajian nahwu sesi kedua. Tentunya yang PR kemarin alhamdulillah ya, sudah mungkin 80% ya yang sudah list. Bagi yang belum silahkan masih terus ya. Itu karena hafalan itu mau tidak mau harus dihafalkan. Shorof yang 5 bab itu ditambah dengan tasrif, tafa'ala, baik usul atau furu'. Nah, hari ini kita insya Allah akan meneruskan apa faidah dari wazan tafa'ala. Baru 2 ya. Di halaman 20 silahkan dilihat. Di halaman 20 itu baru 2, totalnya 7 manfaat atau 7 faidah wazan tafa'ala. Yang pertama, lil mutawa'ah atau mutawa'ah, akibat gitu. Yang kedua, lit takalluf. Takalluf itu memaksakan diri gitu. Tapi bukan berarti negatif, bukan. Itu takalluf. Nah, sekarang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Insya Allah mulai dari sekarang kita mulai sama-sama belajar membaca. Belajar membaca dan menerjemahkan. Bagi yang belum bisa nerjemahkan, kita bantu bareng-bareng. Dan cara menerjemahkannya sesuai dengan kaidah ya. Kalau fi'il fa'il berarti terjemahkan dulu fa'ilnya. Begitu. Dan perkata. Kita belajar perkata demi kata biar nanti difahami oleh kita sekalian, karena sedikit-sedikit kita akan coba membahas turos-turos yang begini. Karena sudah saatnya kita terus belajar. Bagi yang belum paham, seiring waktu insya Allah akan paham ya. Bagi yang sudah paham itu untuk murojaah saja, dan kita akan coba baca, kemudian kita akan telusuri maknanya, lafaznya, karena 2 yang harus kita telusuri, dari segi lafaznya dan juga dari segi makna. Kalau shorof berarti nanti kembalikan ke akar katanya kalau shorof. Baik. Di sini halaman 20 poin nomor 3 ya. Rokom salis. Kemarin baru lil mutawa'ah.
Kemudian litakalluf. Lil mutawa'ah contohnya lihat di atas, allamtul walada fata'allama. Aku ajarkan kepada anak kecil itu dalam kurung ilmu, fata'allama, maka dia belajar. Berarti ta'allama di sini itu masuk ke mutawa'ah. Yang kedua litakalluf, tashajja'a Zaidun. Tashajja'a Zaidun. Ai takallafa syaja'ata. Maksudnya Zaid itu memaksakan diri untuk berani. Untuk berani, maka wa anaha li tahsula, dan beliau pun akhirnya memaksakan diri agar bisa memperoleh keberanian itu. Tasyajja'a itu dari syaja'ah. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Seorang syaja'ah itu karena dua hal ya. Satu, husnuzon kepada Allah. Kedua, sabar. Dalam artian kita belajar, kalau perang seperti itu, kalau dalam belajar juga sama. Husnuzon, bisa tidak bisa, itu ada pahala ya. Belum bisa, ada pahala. Sudah bisa, ada pahala. Itu yang pertama, husnuzon. Kedua, sabar. Sabar apa? Sabar kita belajar. Termasuk sabar saat kita ada PR. Kalau ada PR, nah itu harus sabar ya. Itu akan syaja'ah. Nah sekarang kita masuk ke poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga. Biar terbaca semua, jadi seorang satu ini ya. Satu baris. Seorang satu baris, nanti nyambung gitu. Silakan nomor 3 bahasa Arabnya salisan. Salisa. San. Salisan. Ittikhadil fa'ili aslal fi'li maf'ulan. Baik, sampai situ saja. Terjemahkan. Ittakhadhi Yang ketiga. Pakai yang ke ya. yang Salisa. ketiga. Kalau bahasa Indonesia tidak ada, ketiga cukup. Littikhadhi Satu dulu, li apa? li tidak. Nah, gitu. Apa li? Kalau tidak itu la. Oh ya. Untuk Huruf jar, ingat huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu, lam. Maka jadi jar. Li untuk, teruskan. ittakhadhi. Nah, ini i-nya muncul. Ittakhadhi. Ti. Ittikhadhi. Iya. Mengambil. Menjadikan. Kalau mengambil akhoza. Memang ittikhadha asal kata dari akhoza, mengambil. Ittikhadh itu menjadikan. La tattakhidhu, jangan kau jadikan. Atau menjadikan. Untuk menjadikan fi'il asli. Bukan fi'il di situ. Al-fa'il. Untuk menjadikan fa'il. Baca dulu al-fa'ili. Al-fa'ili. Fa'il. Bagus. Asli. Fi'il asli. Iya, asli. Al-fi'li. Kata kerja maf'ul. Fi'il saja. Al-fi'il maf'ul. Sebagai fi'il maf'ul bih. Maf'ul bih. Baik, ini mungkin agak bingung ya. Littikhadil fa'ili aslal fi'li maf'ulan. Ittakhadha itu menjadikan. Dalam Quran ada nih. Ittakhadha. Memang dari akhadha. Wa qalu ittakhadallahu walada. Dalam Quran. Dan mereka mengatakan Allah menjadikan seorang anak. Subhanah.
Maha suci Allah. Itu jangan sampai ada terlontar Allah itu menjadikan anak. Itu kan agama di luar Islam. Ittakhadha menjadikan. Ittakhadha wazan apa ini? Oh belum ya. Sudah hafalan. Yang sorob halaman 26. Lihat dari 5 wazan ini ittakhadha wazan apa? Apa? Atau asal katanya apa? Tadi akhadha mengambil, merenggut, mencabut gitu ya. Nah, ini wazan apa? Kan ini fa'ala. Nah, ittakhadha wazan apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Itu wazan ke-3 ya, ifta'ala. Wazan pertama tafa'ala, ini yang sedang kita bahas. Wazan kedua tafa'ala, wazan ketiga ifta'ala, ittakhadha. Asalnya ittakhadha gitu. Cuma nanti ada proses ya, ada proses iqlal, ada proses yang lain-lainnya. Wazan keempat infa'ala, wazan kelima ini hafalkan ya. Dari mulai tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala. Nah, ini yang setoran itu ya. Tapi jangan hari Jumat ya. Setoran jangan hari Jumat. Saya tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Dari subuh kajian, terus persiapan ke sini. Jadi mau buka-buka. Baik, kita lihat di sini kembali yang tadi ittikhad, berarti dia sigoh apa? Baik, masdar. Lihat ifta'ala ke halaman 26. Tasrif usul. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Sekarang ini ittakhadha yattakhidhu ittikhadzan. Nah, berarti ini sigo apa? Masdar. Ittikhadz. Mengambil, menjadikan. Li untuk, ittikhadhi menjadikan. Apa? Al-fa'ili fa'il. Menjadikan fa'il itu dari mana? Aslal fi'li, asal fi'il. Asal fi'il. Jadi ittakhadha ya, menjadikan. Ittakhadha itu nanti dari asal fi'ilnya sebagai apa? Maf'ulan. Maf'ul bih. Mungkin bingung, lihat di sini contohnya. Ganti. Mithlu, contoh. Tabannaitu Yusufa. Aku mengambil Yusuf sebagai anak. Yaitu ittakhadtuhu ibnan. Dia menjadikan ittakhadtu, aku menjadikan dia sebagai anak laki-laki. Nah, ini contohnya. Tabannaitu Yusufa. Tabannaitu Yusufa. Kan? Maksudnya begini, ittakhadtuhu ibnan. Jadi kalau ada tabannaitu itu dari tafa'ala. Ini bukan mutawa'ah. Ini bukan takalluf. Tapi yang ini. Kenapa? Karena lihat ittakhadtuhu ke Yusuf ya. Ittakhadtuhu ibnan. Aku menjadikan dia apa? Ibnan, sebagai anak. Baik, lihat ittakhadtuhu ibnan. Mana fiilnya? Fiilnya mana? Ittakhadha. Mana fa'ilnya? Hu atau tu? Hu atau tu? Tu. Fa'ilnya tu. Hu sebagai apa? Maf'ul bih awal.
Karena ittakhoda itu dia muta'addi dua maf'ul. Muta'addi itu fi'il yang ada maf'ul bihnya. Tapi dua maf'ul di sini. Berarti hu sebagai maf'ul bih awal. Nah, ibnan sebagai apa? Oh, kan ibnan itu maf'ulan, lihat. Maf'ulan dia, maf'ul bih ibnan itu. Tapi ingin dijadikan aslal fi'li. Jadi tidak lagi menggunakan ittakhadtu. Tapi ibnun ya, anak itu dijadikan fi'il, asal fi'il. Dijadikan jadi asal fi'il. Caranya bagaimana dari ibnun? Nah, gunakan wazan tafa'ala. Jadi tabanna. Tabanna. Memang yang ini ini ya, lihat dari ibnun anak. Ibnun anak. Menjadikan anak itu kan, menjadikan anak berarti adopsi gitu ya. Menjadikan anak kan bahasan ini. Ittakhoda ibnan gitu. Ibnan, dia menjadikan anak, adopsi. Nah, kalau ini tidak harus terlalu panjang menggunakan ittakhoda, tidak harus. Tapi gunakanlah wazan tafa'ala. Tafa'ala. Baik. Ibnun asal apanya? Tinggal asalnya ibnun, tinggal masukkan ke sini. Dari ibnun itu tinggal masukkan ke sini. Masukkan ta. Ini kan ba ke ini kan ke fa, ba terus nun tapi tasydid. Taban na. Berarti ini adopsi. Meng pakai. Mengadopsi. Tabanna. Ini panjang ya. Tabanna ini ke lam tuh lihat. Nun ke ain, ba ke fa, ta ke ta. Jadi tabanna, tafa'ala. Berarti ini mengadopsi atau menjadikan anak. Tabanna. Jadi ketika saya ingin menjadikan Yusuf sebagai anak angkat saya, nah tidak harus menggunakan ini. Ittakhadtu Yusufa ibnan. Itu terlalu panjang. Tapi cukup dengan ini. Tabanna, mengadopsi anak. Dari mana ini? Ini kan dari maf'ul bih asalnya. Ini kan maf'ul bih. Objek. Nah, ini maf'ul bih. Dijadikan asal fi'il. Ibnun ini dijadikan asal fi'il. Kan ini fi'ilnya. Ini fi'ilnya. Nah, fi'ilnya dijadikan sebagai asal fi'il. Makanya apa bahasanya? Littikhadzil fa'ili. Jadi menjadikan fa'il itu aslal fi'li, maf'ulan. Jadi asal fi'ilnya itu harusnya ittakhadha, diambil saya dari maf'ulnya. Ibnun. Nah, jadi tabanna. Biar paham. Kita berikan contoh yang kedua dari wisadah. Wisadatun. Bantal ya. Teruskan. Nomor 3. Dibaca saja dulu. Iya, silakan. Tawassattu yadi ay ittakhadtuhu wisadatan. Baik, tarjimi. Tawassattu aku menjadikan bantal tanganku. Nah, bagus. Aku menjadikan bantal tanganku. Teruskan. Ay
yaitu ittakhadtuhu wisadatan. Aku Aku. menjadikan tangan sama ya. Aku Iya, menjadikan betul. tanganku bantal. Nah, sebagai Bantal. ini bukan hu kayaknya, sepertinya ya. Yadun itu mudzakkar muannas. Ya, walaupun inilah kita hakkan. Ittakhadtuha gitu ya. Ittakhadtuha wisadatan gitu. Ittakhadtuha jadi begini. Seperti ini ya. Wisadatan. Aku menjadikannya, yaitu ke apa? Yadun. Yadun mudzakkar muannas. Muannas. Muannas yadun itu. Berikan dalilnya. Nah, tabat yada, kan yada dua tangan. Tabat itu domir muannas, domir hiya. Tabat yada. Kalau muzakkar begini, tabba yada, kan tidak bisa. Tabat yada. Oh, berarti yadun itu muannas. Nah, itu dalil. Jadi terus kita belajar ketika menentukan dalam Quran atau Sunnah sebagai dalil yang kokoh saat kita menentukan dalam ilmu shorob dan nahwu. Nah, kembali ke yang tadi. Berarti ha ya pasnya. Ittakhadtuha wisadatan. Aku menjadikannya yadun ya sebagai bantal. Wisadah. Wisadah itu bantal ya. Bantal. Kalau ranjang sarirun. Itu ya. Ittakhadtuha wisadatan. Ini terlalu panjang. Cukup gunakan wisadah ini. Tuh, lihat, wisadah ini masukkan ke wazan tafa'ala. Tuh, lihat. Nambah ta. Kembalikan ke fa'ain lam ya. Fa'nya fa'ain lam, fa'ala. Fa'nya wawu. Ainnya sin, lamnya dal. Fa ain lam fa'ala, berarti wasada. Masukkan ta. Jadi apa? Tafa'ala tawassada. Oh, tawassada itu berarti dari kata wisada, bantal. Menjadikan tanganku sebagai bantal. Tawassada. Tawassada. Ada hadis teringat, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Idza apabila wusida dipasrahkan di situ ya. Bantal kan tempat kita untuk memasrahkan badan kita. Makanya saat kita tidur doanya tentang bismika. Ada pemasrahan tuh di situ. Karena wisada itu pasrah, itu bantal. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila setiap perkara yang dipasrahkan kepada bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Kehancuran. Kalau kita ahli di bidang A, kita melakukan bidang A itu ahlinya. Tapi kalau kita bukan di bidang B, kita ikutan, itu fantaziris sa'ah. Nah, ada kata pemasrahan di saat kita akan tidur. Itu panjang ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Nah, itu dua kata itu pemasrahan. Panjang. Apal bismikanya. Nantilah ke depan kita setelah kokoh di lughah ya, kita harus belajar juga doa-doa yang keseharian.
keseharian. Lihat, aslam tuh aku pasrahkan nafsi, jiwaku. Kan itu pemasrahan. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku ilaika kepada engkau. Wa fawwadtu, dan aku pasrahkan juga. Tapi bukan nafsi, bukan diri, tapi amri, segala urusanku ilaika kepada engkau. Nah, itu wisada. Jadi kalau ada kata tawassada, oh itu berbantalkan atau menjadikan bantal. Apanya? Kalau di sini yadi ya, tanganku. Tanganku yadi. Bacanya yadi. Tawassada itu yadi pakai sukun. Aku menjadikan tanganku gitu sebagai wisada, bantal, wisada. Dan ini sama ya, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyaknya berbantalkan dengan tangan. Beliau itu pernah satu waktu termasuk Al-Bara bin Azib, Aisyah, apalagi Aisyah, saat melihat bekas pipinya itu ngegaret tenaunya, ada bekas-bekas tikar. Maka Al-Bara bin Azib, ada juga Umar bin Al-Khattab, ada juga yang lain, sudah Rasul, kalau begitu kami gantikan dengan bantal yang lebih baik daripada tanganmu, daripada tikarmu itu. Tapi Nabi mengatakan apa? Dunia ini hanya sebatas bagaikan orang yang sedang rihlah. Jadi tidak menolak Nabi itu. Tidak menolak begini, tidak mau, tidak. Tapi Nabi memberikan ilmu saat itu. Dunia itu bagaikan seorang yang sedang rihlah. Kalau yang sedang rihlah apa? Kalau sedang berada dalam naungan berteduh, dia akan beristirahat, tapi lama tidak. Tidak, nah itu maksudnya. Kalau melewat jalan, hanya sebatas lewat saja. Tidak berlama-lama di tengah jalan, ketabrak ya. Nah, makanya Nabi memberikan arahan kepada sahabat saat itu. Baik, kembali ke yang sini, wisadah artinya apa? Bantal. Berbantalkan. Masukkan? Tawassada. Anak bahasa Arabnya? Ibnun. Menjadikan anak. Tabanna. Itu dulu ya. Tabanna. Ini yang dimaksud poin nomor 3. Menjadikan fa'il itu asal dari fi'il, di mana itu maf'ul bih asalnya gitu. Maf'ul bih asalnya. Pokoknya wazan tafa'ala. Tafa'ala. Bukan mutawa'ah, bukan ya? Bukan takalluf, bukan. Oh ini mah, ini pokoknya ini bahasanya. Menjadikan fa'il asal dari fi'il sebagai maf'ul bih. Karena aslinya ittakhadha kan ya? Ittakhadtuha wisadatan. Aku jadikan tanganku ini sebagai wisadah. Kan wisadah maf'ul bih. Maf'ul bih wisadah itu. Nah, ini sebagai gambaran yang pertama. Tapi ingat, tidak harus kita terus memutkinkan ini, tidak ya. Karena dalam tafsir nanti akan diberikan arahan. Tafa'ala dalam Quran misal, tafa'ala itu ada di antara yang 7 ini. Mungkin lebih dari 7 ya. Langsung para ulama tafsir menyebutkan ini maknanya atau faidahnya wazan ini untuk ini. Itu lebih mudah sekarang ya. Tapi ini gambaran saja. Setiap wazan-wazan itu ada fawaidnya, ada faidahnya. Tidak harus dihafal yang ini ya. Nah, tapi nanti kalau ada hadis, ada ayat yang kita baca, oh ini kira-kira apa? Nah, baru kita berpikir apakah mutawa'ah atau takalluf atau yang nomor 3. Dalil tahajud dalam Quran apa? Wa minal laili fa tahajjad bihi
Fatahajjad bihi. Ada wazan tafa'ala? Mana? Nah ini. Ada ya? Fa-nya hilangkan. Karena dia huruf atau bi, apalagi bi ya. Nah, tahajjad. Ini li apa? Lil mutawa'ah atau li apa? Li takalub atau yang barusan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 4. Ganti. Ganti, teruskan. Robi'an lidilalati ala mujanabatil fi'li. Kalau saya biasa dalalah enaknya. Dalalah, dilalah boleh ya. Silahkan. Terjimi. Lidalalati untuk Satu-satu bacanya. robi'an. Nah gitu. Yang keempat lidilalati Li dulu. li untuk Nah gitu. dilalati Ada alif lam di situ. al Baca dulu. ad- Ad-dilalah. dilalati Apa dilalah? Dalalah. Menunjukkan. Bagus. ala pada mujanabati Janaba yujanibu mujanabah. Apa janaba? Menghindari, menjauhi. Makanya seseorang yang junub, kan ada ya? Maaf, saya sedang junub. Nah, berarti junub apa maksudnya? Menjauhi. Menjauhi apa? Seseorang junub bisa karena hubungan suami istri, bisa karena haid, bisa karena nifas, ya dan sebagainya. Seseorang junub, dia maksudnya jauh. Menjauhi apa? Sholat. Ya. Makanya setiap kata demi kata dalam bahasa Arab itu bisa kita rangkaikan. Junub, jauh. Mujanabah, menjauhi. Teruskan. al-fi'li fi'il atau pekerjaan. Fi'il tersebut. Kalau ada kata tafa'ala dan nomor 4, ini menunjukkan kemungkinan menjauhi fi'il tersebut. Perbuatan itu dijauhi. Perbuatan itu dijauhi. Nah, ini yang tadi dibacakan ya. Lihat nomor 4, li untuk ad-dalalati menunjukkan ala atas atau kepada mujanabati menjauhi al-fi'li perbuatan itu. Jadi ini mah bertolak belakang. Ini ilmu baru ya. Mungkin tidak pernah diterangkan karena ini harus ada yang punya bahasa Arab ya. Apa maksudnya menjauhi? Ya harusnya melakukan, harusnya. Seperti ini, lihat tawassada, kan berbantal. Melakukan itu. Melakukan dengan menggunakan bantal sebagai objeknya, sebagai maf'ulnya. Sedangkan yang ini berbeda. Ya. Baik, supaya paham silakan diberikan contoh, ganti. Mislu tahajjatu ay taraktul wujuda wa huwan naum. Ya, terjem. Mislu contoh tahajjatu aku salat tahajud. Ay maksudnya taraktu. Kita diartikan sholat tahajud dari mana? Tahajud itu apa nih ya? Hajat. Betul ya? Tahajud itu apa? Tuh kan? Teruskan. Ini ketemu sekarang. Taraktu aku sholat tahajud ya. Ai apa ai? Aku meninggalkan. Ai dulu. Oh, ai maksudnya Maksudnya yaitu terus. taraktu aku meninggalkan wujuda tahajud. Tuh kan? Ya. Aku meninggalkan tahajud maknya. Amin ya. Paham? Oh, wujud. Ini maknanya beda. Aku meninggalkan wujud. Tidur ya. Tidur. Teruskan.
Yang mana sekarang hujud? Wahwa. Wahwa dan dia naum tidur. Dan dia adalah tidur. Apa makna tidur di sini? Apa makna naum di sini? Tidur di sini? Hujud. Hujud. Beda dengan nomor ini. Kalau yang nomor 3 itu dia menjadikan di situ. Hujud itu bahasa Arabnya naum. Tidur. Oh, tidur. Hujud. Hajada. Hajada yahjudu. Hujudan. Masdar ya. Hujud. Hujudun. Hujudan. Itu sama dengan naum. Naum artinya tidur. Nah, lihat. Kalau yang tadi wisadah apa? Belum, wisadahnya dulu. Bantal. Masukkan ke wazan tafa'ala. Tawassada. Apa artinya tawassada? Menjadikan bantal. Berarti berbantalkan ya. Masuk bantalnya. Sekarang hujudun artinya naum. Hujud itu naum. Maka kata hujud hajada masukkan ke tafa'ala. Tahajjada. Lihat ke sini. Nah, yang ini. Apakah menjadikan tidur? Nah, itu mujanabah maksudnya. Menjauhi. Kan secara bahasanya bertolak belakang nomor 3. Kalau tadi tawassada berbantalkan, dijadikan tuh dia sebagai bantal. Kalau ini bukan dijadikan tidur. Salah. Menjauhkan. Nah, gitu. Karena mana hujud, tahajud dulu atau tahajud dulu. Makna tahajud itu dari kata hajada atau hujud ini masdar ya. Apa arti hujud? Tidur. Sok atau tahajud dulu. Kalau salah makna apa? Salah mana? Atau tidur dulu. Dia tidak paham wazan tafa'ala. Tafa'ala. Karena hajada itu naum, tidur hajada itu. Hajada tapi maknanya mujanabah. Mujanabatul fi'li. Menjauhkan pekerjaan tidur itu. Jauh. Kalau menjauhkan berarti meninggalkan. Makanya apa tadi Bu? Ai taroktu. Taroka. Taroka apa artinya? Meninggalkan. Meninggalkan. Aku meninggalkan Tidur. naum, tidur. Makanya ketika memperhatikan tahajud ini yang itu takalluf atau nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, nomor 4 mujanabatul fi'li, menjauhi perbuatan itu. Berarti dari hujud diambilnya, artinya naum, tapi ternyata menjauhi. Tahajjud berarti tidak tidur, menjauhi maksudnya. Wa minal laili fatahajjad bih. Ingat ya, satu-satunya amalan sunnah yang diabadikan dalam Al-Quran hanya tahajud. Memang hukumnya sunat, tetapi itu diabadikan langsung dalam Al-Quran. Ya, makanya di makna ini tahajjud tuh. Jadi secara pemaknaan secara umum ya betul, tahajjud tuh aku tahajud gitu ya. Aku tahajud. Padahal secara maknanya ini taroktul hujuda, aku meninggalkan tidur atau aku tidak tidur. Tahajud itu tidak tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Surah apa itu? Ada yang tahu? Buka di Quran Bahis. Al-Isra itu. Cek. Kliknya itu saja. Fatahajjad. Kliknya itu. Quran Bahisi. Alhamdulillah sekarang dimudahkan ya. Nah, ada. Kliknya Ibnu Katsir sajalah. Al-Isra 7
Kliknya Ibnu Katsir. Yang nomor 2 Ibnu Katsir itu. Nah, ternyata ada tuh. Oh, Ibnu Katsir menyebutnya dua ayatnya dari Aqimis Sholah 78 dulu. Berarti ini 4 sholat. Ada Ibnu Katsirnya? Dari Aqimis Sholat. Aqim sedikit-sedikit ya. Aqim artikan as-sholata li, karena di sini. Karena dulu kesyamsi, dulu itu tergelincir. Nah, dirikan sholat karena tergelincirnya matahari. Berarti sholat apa? Tergelincir matahari? Zuhur. Beres. Ila hingga gosakil laili, malam datang atau tiba. Berarti sholat apa? Setelah zuhur, asar, maghrib, isya. Nah kan 3 waktu. Satu dulu kisyamsi, sholat zuhur. Kemudian ila gosakil lail, ke waktu malam. Berarti asar, maghrib, isya. Terakhir wa Qur'an al-fajri wa Qur'ana. Nah, secara bahasa Quran ya. Iya. Secara ini Quran, tapi maksudnya bacaan. Al-fajri waktu fajar. Berarti bacaan di waktu fajar salat apa? Subuh. Perhatikan di ayat ini ya. Inna Qur'an al-fajri. Maksudnya? Nah, sesungguhnya salat subuh itu karena keadaan dia masyhuda. Masyhuda isi maf'ul dari syahida. Disaksikan. Masya Allah. Zuhur dulu kisyamsi sampai ke gosakil laili, asar, maghrib, isya, beres. Tapi ternyata subuh itu dipisahkan. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu ternyata disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Malaikat. Pertanyaannya, zuhur, asar, maghrib, isya disaksikan tidak oleh malaikat? Disaksikan. Tetapi spesial salat subuh yang tadi dilakukan itu masyhuda. Mau ikhwan, akhwat, ya, itu semuanya itu akan disaksikan oleh malaikat. Sehingga biasakan salat subuh itu jangan suberang. Jangan suberang dah. Subuh kaberang. Jangan ya, biasakan. Ummahat di rumah tepat waktu. Ya, karena disaksikan. Disaksikan, ini Masya Allah ya. Biasakan ke anak-anak kita yang sudah baligh ya. Kalau yang belum ya bertahap lah. Kalau yang belum bertahap, ini yang sudah balik, usahakan jangan pernah nanti tidak disaksikan oleh malaikat. Makanya hebat luar biasa. Tapi tantangannya berat ya. Kalau di sini sebagai ikhwan ya, sebagai anak laki-laki, rek sholat subuh ke masjid itu jauh. Tapi tantangannya luar biasa ya. Semakin jauh dari masjid, semakin besar pahalanya. Besar pahala. Abdi maclek kantun ka mihrab. Kalau saya rumahnya langsung ke mihrab ya. Tidak pernah lewat yang lain-lain, langsung ke mihrab. Rumah saya itu karena nempel langsung. Tidak ada dinding ya, tidak ada pemisah, langsung ke mihrab. Jadi tidak ada pahala. Tidak ada pahala langkah ini. Tapi kalau di sini ke Masjid Al-Ukhwa atau ke sana ya, Masya Allah. Wa minal laili, teruskan. Wa min. Nah, ini di antara. Al-laili, malam. Di antara sebagian malam, maka tahajjud. Nah, kita sudah langsung terbayang tahajudlah.
pertanyaannya, apa makna tahajud? Nah, ini yang tepatnya. Apa makna tahajud? Ini meninggalkan tidur. Bukan tidur, tapi mujanabah, jauhkan tidur kita. Tahajud namanya, ya, fatahajjad. Ini sigo apa? Tahajjad. Fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan perintah. Kalau Allah ke Nabi menunjukkan apa? Perintah di situ. Wajib, haram. Wajib, sunat. Wajib. Wajib bagi Nabi itu. Fatahajjad, maka kau tahajudlah bihi, di waktu malam itu. Makanya tahajud itu meninggalkan tidur. Ya, tidak tidur. Bukan artinya tidak tidur, bukan. Nanti di Ibnu Katsir di bawah dijelaskan. Setelah tidur kemudian bangun sholat, maka itu namanya tahajud. Cirinya apa? Tidur dulu. Tapi ketika sedang tidur kita bangun, nah itu disebut mujanabatul fi'li, mujanabatun naum, itu menjauhi naum, tidur. Itu makna tahajud ya, dari hujud. Hujud itu naum, tidur. Oleh sebab itulah kita akan paham ternyata makna tahajud itu dari hujud, naum. Artinya bukan naum, tapi tinggalkan naum. Tinggalkan naum. Berarti wazan ini menunjukkan dalalati ala mujanabatil fi'li, menjauhi pekerjaan itu. Jauhi lah itu tahajud ya. Dah tuh panjang lebar kalau dibahas ininya. Masya Allah tuh. Nah, kita kembali ke sini. Jadi tahajjud tuh maksudnya apa? Taraktul hujud. Gitu. Meninggalkan hujud. Hujud itu naum, tidur. Tidak tidur. Ulama-ulama terdahulu itu Masya Allah ya, tidurnya itu sebentar karena mereka banyak menulis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan sebagainya, itu mereka luar biasa karena meninggalkan tidur. Dua kemungkinan, tahajud, sholat tahajud, atau kemungkinan menelaah ilmu. Ulama-ulama itu kita mah sholat ente, menelaah ilmu juga ente gitu. Tibra. Masya Allah. Istamir. Udah. Oh. Ya. Ta'assamtu ay taraktul al Langsung saja. Taraktul. ta'assamtu ay taraktul asima. Oh, nah asima. Asima. Isma. Yang saya tahu isma. Ismun. Ismun lah. Isma. Isma. Iya. Isma. Ismun itu dosa. Ismun. Ismam mubina. Ismun. Asim. Ada juga maksam. Maksam ini asim. Ismun lah. Ismun. Taraktul isma. Diulang Bu. Ta'assamtu ay taraktul isma. Baik, tarjim. Aku berdosa. Nah, kan secara dasar betul. Ta'assamtu, aku berdosa. Aku berdosa. Aku berdosa ta'assamtu. Tapi bukan itu maksudnya. Karena mujanabah. Teruskan ai-nya. Ai yaitu taraktu, aku meninggalkan al-isma, dosa. Tuh, jauh beda ya. Ta'assamtu, aku berdosa. Salah. Salah. Tapi harusnya aku meninggalkan dosa. Kan jauh beda. Bertolak belakang tuh. Ya, bertolak belakang. Maksudnya apa? Dengan yang nomor 3. Ta'assamtu, bukan aku berdosa. Justru aku meninggalkan dosa. Aku meninggalkan dosa. Ta'assamtu. Ismun. Ada yang
pernah belajar apa itu teh Arba'in An-Nawawiyah. Kalau tidak salah di situ ada makna daripada dosa, atau di Bulughul Maram di bab terakhir Kitabul Jami, apa makna ismun menurut sabda Nabi kita? Ada al-birru, ada al-ismu. Kita pokoknya al-ismu. Apa makna al-ismu? Al-ismu itu adalah mahaka fi sodrika. Ma apa-apa, haka yang apa bergetar atau berputar itu. Fi sodrika pada dadamu. Apa yang ada, apa yang bukan bergetar dalam dada itu dosa itu teh. Ratug teh. Apa yang ada dalam dada kolbu ya. Apa yang ada dalam kolbu itu haka, goncang gitu. Itu teh dosa itu teh. Wa karihta, kata Nabi. Dalam kolbu kita, dalam perasaan itu jadi gitu tah. Mau melakukan dosa ini ya. Melakukan dosa ini, hata teh duk itu mahaka fi sodrika. Satu itu apa yang ada dalam berguncang dalam kolbu, bukan berguncang apa-apa. Mau melakukan dosa teh, bergetarnya luar biasa. Wa karihta, namun engkau tidak suka. Apanya? Ayat toli'a, muncul. Ayat toli'a alaihan nas, kepada manusia. Engkau tidak, satu, bergetar, bergejolak dalam kolbu. Kedua, tidak suka kalau diketahui oleh manusia, orang lain. Itu disebut ismun. Yang ini. Ismun itu perasaan. Berarti kira-kira contohnya ya seringlah kita mau melakukan ini nih, dosa ini. Bergetar dalam kolbu teh. Dan kalau kelihatan oleh orang lain tidak mau, nah itu dosa namanya. Al-ismu itu versi Nabi. Mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nasu. Dan engkau tidak suka orang lain tahu dosa ini. Maka yang biadab itu mujahir, bukan muhajir, bedakan. Beda. Kalau muhajir maha jaro ya, ini mah jaharo, mujahir. Paling biadab, paling dia sangat tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau muhajirin makan orang hijrah terbaik itu, ini mah dibalik sedikit, jimnya di depan, mujahir. Mujahir itu tidak biadab, dia itu orangnya tidak berterima kasih kepada Allah. Apa itu? Dia melakukan dosa di waktu malam, namun dia di waktu siang diobrolkan. Padahal oleh Allah sudah disembunyikan. Oleh Allah sudah disembunyikan dosanya. Lakukan di waktu malam, diobrolkan di waktu siang. Atau dibalik, di waktu siang dia berdosa, di waktu malam dia obrol-obrol kepada yang lain. Kalau zaman sekarang medsos ya, medsos gitu, itu tidak itu biadab orang seperti itu. Oleh Allah ditutup-tutup. Ini mujahir, jahar, dinampakkan. Itu mujahir namanya. Dosa itu bukan untuk kita ceritakan ya. Hati-hati ya, hati-hati kalau nanti kita sudah punya cucu atau mungkin anak, jangan diceritakan kisah lama kita yang negatif. Jangan ya. Umi mah dulu tidak seperti kamu, Umi mah begini, wah hancur itu. Oleh Allah sudah ditutup-tutup, diceritakan ke cucunya. Hikmahnya apa ya Ustaz? Hikmahnya sudah Allah sedang tutup. Enggak, maksudnya cerita itu takutnya anaknya seperti itu. Bukan, itu hanya kebanggaan dia. Melakukan dosa. Dia melakukan dosa dulu, padahal sudah Allah tutup-tutup, kemudian dimunculkan. Itu akan menjadikan kepada dirinya, bukan ke anaknya, kepada dirinya itu akan menjadi terbuka lagi nantinya. Mungkin oleh Allah dibuka lagi, tadinya sudah diberikan maghfirah, dibuka lagi. Wallahu a'lam.
Terakhir, Satu lagi Ustaz. satu lagi, ganti. Tada, Beda ini satu. Oh, satu. satu ganti. Oh, ganti nih. Tadam mama ya? Tadam mama aliyun. Tazam mama. Tadam mama aliyun. Ay Ay. janaba. Janaba. Bazam. Azama. Oh, mimnya tasydid. Zamma. Diulang. Janaba. Zamma. Azama. Baik. Ulang dari awal. Tadam mama aliyun. Ay janaba. Azama. Ciri orang Sunda mah ae. Ay. Ya, ciri khas orang Sunda itu. Ketawa langsung. Ya, orang Sunda ya. Nah, Suka kedengerin Ustaz Beri bilangnya ay. iya, orang Sunda mah ae, ae. Ao, ae. Ae, ao. Ya, ciri khas Sunda. Tidak apa-apa. Ai. Terjem. Terjemahkan. Ali Ali menjauh. Ali menjauhi maksudnya Zam apa zam? Cela. Celaan. Celaan. celaan maksudnya janaba Fa'ilnya dulu. Fa'il janaba kan huwa. Maksudnya itu. Artikan huwanya. Maksudnya itu. Jadi tidak boleh bilang Bagus. Janaba apa? Menjauhi celaan. Ingat, bukan berarti tazammama aliyun. Ali itu orang tercela, bukan. Iya. Tazammama aliyun. Ali orang yang tercela, bukan. Tapi janaba zamma justru menjauhi. Diri dari Ali itu menjauhi Tu'nya kan dihilangkan Cela. nanti, Mak. Jadi taat. celaan. Itu tazammama. Tazammama. Masya Allah, 1 jam ya, 2 juganya. Sabar ya, sabar. Jangan tergesa-gesa. Karena ketergesaan itu bagian daripada syaitan. Tapi kita ingin ta'anni, tenang saja. Tenang itu dari Allah. Cukup 2 dulu ya. Cukup 2 dulu. Insya Allah Jumu'ah depan kita masuk ke Sayyururah 5, 6, 7. Insya Allah ya. Baik, kita istirahat dulu. Jangan terlalu lama istirahatnya. Ya, cukup 5 menit. 5 menit. Kita break dulu sebentar, 5 menit ya. Sampai jam 9 lebih 5. Insya Allah kita masuk lagi. Alhamdulillah. Zamun celaan. Kalau pujian pasangannya madah. Madhun. Madhun sama dengan hamdun. Pujian. Istirahat 5 menit. Siap-siap nahu.